Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luputu Risma Suryastini. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur rempah pada masa Islam. Saudagar-saudagar Islam berlayar dari barat ke timur Nusantara termasuk Maluku. Saudagar-saudagar Islam menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan rempah. Saudagar-saudagar Islam semula pencar dan mandiri. Terdapat kekuatan berkat dukungan dari kerajaan bercorak Islam. Mereka semakin leluasa seiring lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Berikut saya jelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam pada jalur rempah. 1. Kesultanan Demak. Pada abad ke-14, Demak sudah banyak dikunjungi oleh saudagar-saudagar dari Melayu, Arab, Keling, Bengala, Gujarat, dan Tiongkok. Tujuan utama para saudagar-saudagar bukanlah mencari rempah, karena Demak bukanlah penghasil rempah terbesar. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. 2. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten merupakan simpul penting dalam jalur rempah karena posisinya sebagai pemasok utama lada dunia. Banten sudah ramai dikunjungi oleh saudagar-saudagar di mancanegara sejak zaman Tarumanegara dan Sunda. Banten bukanlah penghasil lada. Sejak era Hindu hingga Islam, mendapatkan lada dari Lampung, Palembang, dan Bengkulu. Perdagangan rempah semakin ramai karena kehadiran para saudagar-saudagar dari mancanegara. Lada Banten paling dicari dunia karena lebih berkualitas dari lada India atau Malabar. 3. Kesultanan Goa. Produk domestik utama dari Makassar adalah beras. Makassar menjadi simpul utama dalam perjalanan perdagangan rempah karena ada dua alasan. Yang pertama, karena perannya sebagai bandar cengkih dan pala di Maluku. Yang kedua, karena menjadikan beras sebagai alat pembayaran selain emas, perak, dan kain. 4. Kesultanan Ternate dan Tidore. Selama berabad-abad, Kesultanan Ternate dan Tidore merupakan penghasil cengkih dan pala terbesar di Maluku Utara. Ternate dan Tidore merupakan titik nol perdagangan rempah. Cengkeh merupakan tanaman asli dari Ternate, sedangkan pala merupakan endemik Pulau Banda. Sebab itulah kepulauan ini disebut Kepulauan Rempah-Rempah. Adapun beberapa dampak dari jalur perdagangan Islam sebagai berikut. 1. Dampak ekonomi. Dampak ekonominya adalah menjadikan Indonesia negara strategis untuk berdagang. Yang kedua, dampak sosial dari jalur perdagangan. Dampak sosialnya adalah menyebabkan terjadinya konflik dan toleransi antar pemeluk agama di Indonesia. 3. Dampak politik. Dampak politik dari jalur perdagangan rempah ini adalah memperluas wilayah dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. 4. Dampak budaya. Dampak budayanya adalah terjadinya interaksi dan akulturasi antar etnis, kelompok, dan budaya.